Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya KJP-nya kembali muncul. Dan dari kemarin sudah banyak yang nanya juga di kolom komentar video. Bagaimana nih Pak cara ngumpulin berkasnya? Terus berkasnya apa aja yang dikumpulin? Ada berapa macam berkasnya? Kemudian terakhir kapan? Boleh difotokopi atau tidak? Terus cara ngisinya bagaimana gitu ya. Padahal di video itu sudah dijelaskan dengan rinci ada berapa berkas yang harus dikumpulkan atau ada berapa berkas yang harus di-download, kemudian pengumpulannya bagaimana, kapan dikumpulin, padahal di situ sudah ada gitu kan. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi sebenarnya. Namun mungkin ada yang belum mengerti atau belum paham atau tidak melihat videonya sampai habis, maka saya coba membuat satu video ini lagi untuk menjelaskan secara rinci bagaimana sih proses mekanisme KJP 2020 tahap 2 ini untuk pendaftarannya. Baik, untuk pendaftaran proses KJP 2020 tahap 2 ini memang sedikit agak berbeda dari KJP 2020 tahap 1 sebelumnya atau tahap-tahap sebelumnya ya. Di tahap 2 2020 ini nama-namanya itu sudah dimasukkan oleh Dinas Pendidikan ke dalam web KJP-nya sekolah masing-masing atau ke sistem sekolahnya masing-masing. Jadi nanti sekolah melihat kemudian ada daftar namanya yang dapat. Jadi nggak nginput lagi dari awal, tidak. Kalau dulu dan tahap sebelum itu kan siswa mengajukan kemudian sekolah menginput. Kalau sekarang tidak menginput lagi. Jadi datanya sudah langsung dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada pertanyaan, Pak, Dinas Pendidikan datanya dari mana? Datanya itu dari Pusdatin Jamsos. Jadi dari Dinas Sosial. Jadi dilihat datanya, dicocokkan. Nah, kalau yang masuk kriterianya, nah langsung masuk deh tuh ke sistem KJP sekolah. Nanti nama-namanya akan dimunculkan dan akan diberitahukan kepada siswa-siswi di sekolahnya masing-masing. Khususnya kalau di Pejagalan 01 nanti kita akan beritahu nih siapa yang dapat, siapa saja yang namanya masuk ke dalam calon penerima KJP tahap 2 2020. Terus, Pak, bagaimana kalau misalkan namanya tidak ada tapi sebelumnya dapat gitu kan? Ya silakan bisa mengajukan ke Pusdatin Jamsos di kelurahan ya. Itu prosesnya selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan ingin mengajukan, silakan datang ke Pusdatin Jamsos di kelurahannya masing-masing sesuai dengan alamat kartu keluarganya atau KTP-nya. Itu prosesnya 6 bulan. Artinya di tahap 2 2020 ini bagi yang tidak terdaftar ya tidak bisa mengikuti pendataan KJP-nya, tidak masuk ke dalam kategori calon penerima bantuan KJP. Nah, kalau pengen diurus prosesnya 6 bulan. Nah, baru akan bisa atau baru akan masuk ke database sistemnya itu kemungkinan di tahap 1 tahun 2021, tahun depan gitu ya. Jadi itu proses mekanismenya. Jadi tidak ada lagi pendataan sekolah nginput, tidak lagi, semua datanya itu sudah dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan ngambil datanya dari Pusdati Jamsos gitu ya. Jadi kalau pengen daftar ya silakan nanti ke Pusdati Jamsos kelurahan jika namanya tidak ada di daftar calon penerima KJP. Itu mekanisme proses pendaftaran KJP 2020 tahap 2 yang sekarang ini sedang akan berlangsung ya. Kemudian Pak, berkasnya apa aja yang dikumpulin? Yang pertama itu berkasnya di-download dari websitenya KJP. Sekarang itu kan kalau kemarin tuh agak banyak ya berkasnya, kalau kurang lebih ada 5 atau 6 berkas. Sekarang itu cukup 3 berkas yang di-download dari website KJP. Yang pertama itu adalah surat ketaatan pengguna KJP, kemudian surat permohonan KJP, kemudian yang ketiga adalah kelengkapan data atau dulu itu disebutnya formulir karena formatnya hampir sama tuh kayak formulir gitu kan. Nah, itu semua diisi. Nama anak, nama orang tua, kemudian kontak yang perlu harus diisi, kemudian di surat permohonan tanda tangan orang tua, kemudian di surat ketaatan pengguna juga tanda tangan orang tua. Pak, pakai materai apa tidak? Tidak usah ditempelkan materai, langsung tanda tangan saja. Kemudian ada tambahan lagi berkasnya itu
berkas kependudukan atau identitas kependudukan seperti KK dan KTP. Dan tambahan juga kemungkinan nanti pakai akte, disiapkan saja. Jadi berkasnya hanya itu saja, 3 dari websitenya KJP, kemudian 2 lagi adalah KK, akte, atau KTP. KK, KTP, atau akte ya. Jadi kependudukan, KK-nya kartu keluarga, KTP-nya KTP orang tua. Nah, ada yang nanya lagi, Pak, KTP-nya KTP ibu atau KTP bapak? Tergantung, dilihat dari, kalau yang sudah dapat, dilihat dari buku tabungannya. Kalau misalkan di buku tabungannya atas nama ibu, ya lampirkan KTP ibunya. Atau bisa juga lampirkan dua-duanya juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Berkasnya, saya ulangi lagi, berkasnya hanya kelengkapan berkas atau kelengkapan data, kemudian surat catatan pengguna, surat permohonan, KK, KTP, dan tambahannya akte. Pak, pakai surat pengantar RT atau RW enggak sekarang gitu kan? Untuk saat ini tidak, tapi nggak tahu nanti setelah sistemnya dibuka, kemudian ada upload berkasnya, apakah perlu atau tidak. Nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Jika diperlukan ya berarti nanti menyusul saja. Jika tidak ya berarti hanya itu aja. Tapi yang jelas hanya 3 berkas dari KJP dan KTP dan KK itu saja yang akan diupload di sistem KJP nanti bagi calon penerima KJP-nya. Terus, Pak, boleh difotokopi atau tidak? Apa hanya di print aja ini berkasnya gitu kan? Sebenarnya boleh saja difotokopi gitu kan, di print kemudian difotokopi. Yang jadi masalah adalah ada beberapa pihak yang sempat nih saya dapat masukan atau dapat informasi bahwa ini Pak, ininya di print aja ya Pak ya, kemudian nanti formulirnya kita jualin gitu. Wah, itu menyalahi aturan ya. Kalau pengen difotokopi, ya silakan difotokopi, tapi jangan dijual belikan gitu, atau apalagi mengatasnamakan lembaga, itu tidak boleh. Jadi kalau mau difotokopi silakan fotokopi ya, misalkan minta tolong sama orang fotokopi, ini tolong fotokopiin satu kelas gitu kan, ya tinggal ganti aja uang fotokopinya. Yang tidak boleh adalah menjual belikan formulir itu atau berkas-berkas KJP itu, misalkan satu paket nih 50.000 atau nih 20.000. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak boleh difotokopi? Boleh, silakan gitu kan, selagi tidak diperjualbelikan tuh berkasnya gitu ya. Kemudian apalagi pertanyaannya, Pak kapan dikumpulinya? Dikumpulinnya itu paling cepat itu nanti kemungkinan hari Senin saya akan beri linknya. Kalau tidak hari Senin ya berarti kemungkinan tanggal 1 Oktober 2020, karena menunggu data dari Dinas Pendidikan memunculkan nama-nama calon penerima KJP-nya di website KJP sekolah gitu. Jadi kalau udah ada nih nama-namanya, ya nanti akan kita share. Dilihat saja, kalau tidak hari Senin ya berarti tanggal 1. Seperti tidak ada pengumpulan di sekolah atau tidak ada interaksi di sekolah. Jadi tidak dikumpulkan di sekolah atau tidak dikumpulkan di satu orang, semuanya dimasukkan atau diupload melalui link Google Form yang akan disediakan oleh sekolah. Paling cepat itu hari Senin tanggal 28 September 2020 atau selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2020. Jadi jelas ya Bapak Ibu semua. Untuk tata cara pengumpulannya itu diupload, hanya dipoto, kemudian dimasukkan ke Google Form. Fotonya itu harus utuh, jangan fotonya setengah. Misalkan foto akte, dia hanya setengah halaman. Foto KTP-nya hanya setengah KTP saja. Jadi semuanya dipoto, keseluruhan dipoto, diupload. Jangan setengah. Berkasnya pun sama. Mentang-mentang berkasnya besar, ukuran F4, fotonya hanya setengah, itu harus kelihatan satu lembar itu. Kalau 3 lembar, ya berarti 3-3-nya harus dipoto kelihatan. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin itu saja penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas lagi, silakan langsung ditanyakan saja di kolom komentar, pasti nanti akan dibalas dengan cepat. Mungkin itu saja penjelasan mekanisme pendaftaran KJP tahun 2020 tahap 2 ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan tidak usah dibawa pusing, tidak usah dibawa takut, cemas, atau berlebihan, karena itu akan mengurangi imunitas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.